03020105. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas 2C. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview secara singkat materi hukum dan etika bisnis yang mencakup hukum jaminan, kontrak dan perjanjian, bentuk organisasi bisnis, kepalilitan, serta berbagai penerapan etika dalam kegiatan bisnis dan manajemen. Mari kita simak bersama rangkuman materi berikut. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu, kita harus tahu apa sih hukum. Nah, hukum itu merupakan aturan main dalam kehidupan bermasyarakat agar semuanya berjalan dengan adil, aman, dan tertib. Yang berikut, hukum jaminan. Hukum jaminan itu mengatur cara menjamin pelunasan utang agar kreditur memiliki kepastian hukum jika debitur tidak dapat membayar kewajibannya. Nah, pada dasarnya, seluruh harta debitur dapat dijadikan jaminan atas utangnya. Jaminan itu dibedakan menjadi jaminan perorangan, yaitu pihak lain yang menjamin utang debitur, dan jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa benda yang memiliki nilai ekonomi. Bentuk jaminan itu juga secara umum digunakan di Indonesia adalah hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Dengan adanya hukum jaminan, kreditur memperoleh perlindungan yang lebih kuat, sementara kegiatan pemberian kredit dapat berjalan lebih aman dan tertib. Nah, yang berikut itu kontrak dan perjanjian. Kontrak itu merupakan kesepakatan antara dua belah pihak ataupun lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Nah, agar sah, kontrak itu harus dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang mencakap hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak melanggar hukum. Dalam bisnis juga kontrak berfungsi untuk mengatur hubungan para pihak dan mengurangi risiko sengketa. Jika salah satu pihak tidak memiliki kewajibannya, itu disebut dengan non-prestasi, sedangkan hambatan karena keadaan di luar kendali itu disebut dengan force majeure. Bentuk kontrak bisnis antara lain perjanjian kredit, leasing, distributor, waralaba, lisensi, dan kontrak syariah. Yang berikut itu kepahilitan atau kebangkrutan perusahaan dalam perspektif hukum dan etika bisnis. Nah, yang pertama itu kita melihat apa sih kepahilitan itu. Nah, kepahilitan itu merupakan keadaan ketika perusahaan tidak mampu membayar utang dan dinyatakan pailit melalui proses hukum, sedangkan kebangkrutan itu merupakan kegagalan usaha yang belum tentu berakhir pada kepahilitan. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh masalah internal seperti manajemen dan keuangan yang buruk maupun faktor eksternal seperti persaingan, krisis ekonomi, dan perubahan teknologi. Dampaknya itu meliputi terganggunya operasional perusahaan, hilangnya pekerjaan bagi karyawan, berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mencegahnya, perusahaan itu perlu mengelola keuangan dengan baik, mengendalikan utang, melakukan inovasi, dan menerapkan manajemen yang secara profesional. Adapun etika dan sistem ekonomi. Nah, etika ekonomi itu merupakan nilai moral yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, sistem ekonomi itu terdiri dari sistem tradisional, adapun sistem pasar, terpusat, dan campuran yang masing-masing itu memiliki cara berbeda dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, etika itu diperlukan agar sistem ekonomi berjalan dengan baik, lancar, dan mencegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemerintah ataupun pelaku usaha dan masyarakat itu harus bersama-sama menerapkan etika untuk menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Yang berikut itu etika dan organisasi usaha. Nah, etika itu menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan usahanya agar kegiatan bisnis itu berjalan dengan jujur, adil, bertanggung jawab, transparansi, serta integritas. Nah, pelanggaran etika itu dapat merugikan perusahaan, seperti merugikan kepercayaan konsumen, merusak reputasi, menimbulkan konflik, dan dapat juga memicu sanksi hukum. Nah, karena itu, etika itu perlu diterapkan melalui aturan yang jelas, pengawasan, serta keteladanan pimpinan. Dengan penerapan etika yang baik, organisasi usaha dapat bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja. Nah, yang berikut itu etika dan manajemen pemasaran. Etika pemasaran itu merupakan penerapan nilai moral dalam kegiatan pemasaran agar perusahaan itu menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, dalam praktiknya, pemasaran itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan konsumen.
Perusahaan itu perlu memberikan informasi yang jelas, menetapkan harga secara wajar, menghormati hak konsumen, serta juga menjaga privasi data, dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya tersebut. Nah, dengan penerapan etika yang baik, perusahaan itu dapat menjaga reputasi dan menciptakan keberlanjutan bisnis. Yang berikut itu etika periklanan. Nah, etika periklanan itu merupakan aturan moral yang mengatur pembuatan dan penyampaian iklan agar jujur, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab. Penerapan etika ini untuk bertujuan melindungi konsumen, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dalam praktiknya, iklan harus menyampaikan informasi yang benar ataupun secara aktual, menghormati norma sosial, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, pelanggaran etika itu dapat menurunkan kepercayaan konsumen, merusak citra perusahaan, dan menimbulkan sanksi. Yang berikut itu etika dan manajemen sumber daya manusia. Nah, etika dalam manajemen sumber daya manusia itu merupakan penerapan nilai moral dan norma dalam mengelola tenaga kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang adil, profesional, dan saling menghargai. Nah, manajemen sumber daya manusia itu berperan dalam mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari perekrutan, pengembangan, penilaian kerja, hingga pemberian kompensasi. Nah, penerapan etika membantu mencegah diskriminasi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, sehingga hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan produktif. Dengan etika yang baik, perusahaan itu dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan kinerja karyawan, serta mendukung tercapainya suatu organisasi. Yang berikut itu etika dan manajemen keuangan. Nah, etika manajemen keuangan itu merupakan pedoman moral dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan secara jujur, adil, transparan, dan secara bertanggung jawab. Penerapan etika itu sangat penting karena menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan organisasi tersebut. Dalam praktiknya, etika keuangan itu didukung oleh prinsip ESG dan keuangan hijau yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu juga pengelolaan keuangan harus mengutamakan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan. Dengan penegakan etika yang baik melalui pengawasan, akuntabilitas, dan pengenalan internal, perusahaan itu dapat menjaga reputasi, citra perusahaan, menghadapi dilema keuangan dengan tepat, serta mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Yang berikut itu etika dan manajemen operasional. Nah, etika dalam manajemen operasional itu merupakan penerapan operasional atau nilai moral dalam kegiatan produksi barang dan jasa supaya proses kerja berjalan dengan efisien, aman, dan bertanggung jawab. Penerapannya itu mencangkup kualitas produk, keselamatan kerja, perlakuan yang adil terhadap karyawan, kepedulian terhadap lingkungan, serta juga hubungan yang jujur dengan pemasok dan pelanggan. Nah, dengan menerapkan etika yang baik dalam operasional, perusahaan itu dapat menjaga kepercayaan, loyalitas perusahaan, dapat menjaga kepercayaan, meningkatkan keberlanjutan usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Yang berikut itu etika dan bisnis internasional. Nah, etika bisnis internasional itu merupakan penerapan nilai moral dan standar berlaku dalam kegiatan bisnis antar negara agar bisnis tersebut itu berjalan dengan lancar, adil, transparan, dan secara bertanggung jawab. Nah, dalam praktiknya itu perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, hukum di setiap negara, tetapi tetap harus memegang prinsip etika yang bersifat universal seperti kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Penerapan etika itu membantu menjaga reputasi perusahaan tersebut karena meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlangsungan bisnis. Sedangkan pelanggaran etika itu dapat menimbulkan konflik seperti kerugian, masalah hukum, dan hilangnya kepercayaan publik. Jadi kesimpulan yang diambil yaitu hukum dan etika bisnis itu memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Karena di dalamnya itu menciptakan kegiatan usaha yang aman, tertib, dan secara berkelanjutan. Nah, hukum bisnis itu mengatur berbagai aspek seperti jaminan, kontrak, bentuk organisasi usaha, serta kepailitan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sementara itu juga, etika bisnis menjadi pedoman moral yang menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap kegiatan perusahaan tersebut.
Penerapan hukum dan etika yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, menjaga reputasi, ataupun menjaga citra perusahaan tersebut, serta mendukung keberlangsungan atau keberhasilan dan berkelanjutan usaha tersebut. Demikian review singkat materi hukum dan etika bisnis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila salah kata yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Bye-bye.